Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang maudhu kedua, yaitu adalah al-ijhad wa halatud darurah. Aborsi atau menggugurkan kandungan dan ketika aborsi tersebut dilakukan dalam keadaan darurat. Ma'lumun anna isqatil hamli yu'addu jarimah ayyakanal fa'il. Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya menggugurkan kandungan. Jadi isqatul hamli itu menggugurkan kandungan. Kalau ijhad itu adalah aborsi. Dianggap sebagai suatu tindak kriminalitas siapapun pelakunya. Hatta walau kanat al-hamil nafsuha taghliban. Meskipun pelakunya itu adalah ibu yang hamil itu. Jadi yang namanya aborsi itu dianggap sebagai tindak kriminalitas. Lihaqil janin fil hayah, karena janin yang berada di dalam perut atau di dalam rahim sang ibu itu memiliki hak untuk hidup. Wa ayya kanat al wasilah mahma kanal ba'its al iqdam ala hadzal fi'l. Meskipun dengan cara apapun, entah itu makan nanas atau apa, intinya kalau itu menggugurkan kandungan maka itu dianggap sebagai tindak kriminalitas. Dan meskipun yang mengapa namanya dan meskipun yang me, menganjurkan atau melakukan hal itu, perbuatan tersebut adalah sang ibu sendiri. Wa hadhil jarimah takunu mutawafirah mata tamal isqat. Dan tindak kriminalitas ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah tercukupi saat proses pengguguran kandungan itu berhasil. Nah, tamal isqat, proses pengguguran kandungan itu berhasil. Hatta walau kanal janin fi bidayati takwinihi. Meskipun saat janin itu masih dalam proses pembentukannya. Wa bidayatu takwinihi min waqti iltihamil hayawan al-manwi bil buyaidah. Dan sesuatu yang dianggap dengan bidayatu takwin atau permulaan pembentukan bayi itu dimulai dari saat bertemunya sel sperma. Jadi al-hayawan al-manwi itu sperma. Bertemunya sel sperma dengan sel telur buyaidah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, buyaidah itu isim tasghir dari baidah. Kalau baidah itu telur, kalau buyaidah itu sel telur atau telur yang sangat kecil, maksudnya adalah sel telur. Wa hadza muttafaq alaih fil qanun al-wud'i war rajih fil fiqh islami. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati. Muttafaq alaih itu sesuatu yang disepakati dalam undang-undang wad'i. Undang-undang wad'i itu adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia. Jadi ada qanun samawi, ada qanun wad'i. Kalau qanun samawi itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala, kalau qanun wad'i yang membuat adalah manusia. Warrajih fil fiqhil islami, dan sesuatu hal yang lebih paling kuat pendapatnya di dalam fikih Islam. Jadi inti dari paragraf ini adalah pengguguran kandungan itu bagaimanapun caranya dan siapapun pelakunya itu masuk kepada tindakan kriminalitas. Meskipun ibunya sendiri yang menggugurkan kandungan itu masuk kepada tindak kriminalitas. Dan itu dianggap sebagai tindak kriminalitas saat fi bidayah takwin. Bidayah takwin di sini loh inti. Jadi apa namanya? Bidayah takwin di sini itu adalah saat bertemunya sel telur dengan sel sperma, maka ketika sudah bertemu antara sel telur dan sperma kemudian digugurkan, yang seperti itu tetap masuk ke dalam kategori pengguguran kandungan. Nah, itu ya. Sekarang kita lanjut. Illa innahu istithna min dzalika. Namun di sana ada pengecualian. Nah, ini ada pengecualian. Fa innahu yubahu al-isqat idza kana lidzalika udhrun. Di sana oke lah, kita katakan bahwasanya menggugurkan kandungan itu masuk kepada tindak kriminalitas. Tapi di sini ada istitsna, ada apa namanya? Pengecualian. Dibolehkan untuk menggugurkan kandungan jika karena ada uzur. Nah, bal qad yasilu al-hukm fi hadhil hala ilal wujub. Bahkan bukan hanya dibolehkan saja, bukan hanya mubah,
tapi bisa jadi bahkan bisa sampai dalam keadaan wajib. Jika bal qad yasul al hukum, hukumnya ini bisa masuk kepada sesuatu yang wajib. Idza kana yatawaqqaf ala, nah ini perhatikan. Idza kana yatawaqqaf alal isqat hayatal ummi amalan biqaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Jika misalkan janin tersebut tidak digugurkan, itu bisa membahayakan kehidupan sang ibu. Itu masuk bukan kepada mubah lagi, tapi sudah masuk kepada kategori wajib. Karena ada kata kaidah al-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang sangat urgen atau sifatnya darurat, kalau nggak dikerjakan maka dia mati, itu maksudnya darurat. Tubihul mahdurat bisa membolehkan hal-hal yang sifatnya berbahaya atau bahkan dilarang. Dan juga ada kaidah irtikabu akhafidz dzararaini, melanggar dua bahaya yang lebih yang lebih ringan. Jadi misalkan ada ibu mengandung, kalau kandungan ini diteruskan, ibunya itu bisa meninggal. Tapi kalau kandungannya nggak diteruskan, bayinya harus digugurkan. Maka ini masuk kepada irtikabu akhafidz dzararaini, melanggar dua keadaan yang tidak diperbolehkan dan itu paling ringan. Maka membunuh bayinya atau menggugurkan bayinya dengan keselamatan, dengan 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 alasan ibunya supaya selamat, itu sudah dalam keadaan wajib. Mengapa seperti itu? Di sini dijelaskan. Nah ini kan. Karena baqauha aula, karena untuk menjaga kehidupan sang ibu itu lebih utama daripada menjaga kehidupan sang janin. Karena sang ibu tersebut adalah asalnya asluhu wahayatuha mustaqirroh, dan hidupnya itu sudah stabil. Walaha hadun mustaqil fil hayah kama annalaha wa 'alaiha hukuk. Jadi oke lah, sang ibu itu juga punya hak, tetapi sang janin juga punya hak. Sang ibu juga punya hak, sang janin juga punya hak. Fala yudhahi bil fi sabilil janin lam tastaqil hayatuhu. Maka ibu itu tidak boleh dikorbankan hanya karena untuk menyelamatkan janin, yang dimana janin itu hidupnya itu masih belum sempurna. Bagaimanapun juga kehidupan sang ibu harus tetap diutamakan. Nah itu kan. Oke. Wa hadhihi darurah allati tubihul isqat dabituha. Nah ini keadaan darurat yang diperbolehkan untuk melakukan pengguguran kandungan, itu poin-poinnya atau hal yang harus diperhatikan. Dabituha, hal yang harus diperhatikan adalah: pertama, wiqayatun nafs awil ghair min hatri jasimin ala wishkil wuqu'i, menjaga diri atau selain diri tersebut dari sesuatu yang bersifatnya berbahaya. Nah, walaisa li iradatil fa'il dakhlun fi hululihi, dan orang yang ingin menggugurkan kandungan itu tidak memiliki peran dalam terjadinya sesuatu yang berbahaya tersebut. Jadi misalkan bayinya itu harus digugurkan karena ada sesuatu yang terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi itu bukan karena kehendak sang ibu atau sang ibu tidak memiliki peran untuk terjadinya itu. Maksudnya apa? Bayi yang sifatnya kelainan itu bukan bagian dari perbuatan sang ibu, dan sang ibu nggak tahu menau. Tiba-tiba janin saya seperti ini, kalau nggak digugurkan saya meninggal. Nah seperti itu boleh. Tapi kalau misalkan sang janin jadi seperti ini, tapi itu juga karena saya atau karena sang ibu yang seperti, kemudian akhirnya kalau janin ini nggak saya gugurkan saya mati, ya seperti itu nggak boleh. Karena kenapa? Janin jadi seperti itu ya karena ada peran sang ibu gitu. Kemudian ada lagi walaisa hunaka tariqa ukhra lidar'i hadzal khatar al-jasim, dan tidak ada cara lain untuk menghalangi atau untuk mencegah perbuatan buruk ini. Maksudnya adalah apakah janin di dalam perut sang ibu ini
masih bisa diobati, kalau misalkan masih bisa diobati dan sang ibu bisa selamat, maka nggak boleh digugurkan. Tapi kalau pengguguran itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang ibu, maka barulah sang janin itu bisa digugurkan. Seperti itu ya. Oke. Jadi intinya ini eh dobitnya untuk bisa melakukan pengukuran kandungan itu adalah pertama wikoyatun nafas ini ya. Wikoyatun nafas itu. Yang kedua apa namanya? Yang kedua, sang ibu tidak memiliki peran sang ibu tidak memiliki peran dalam menjadikan janinnya sampai kelainan sehingga membahayakan dirinya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada cara lain yang bisa digunakan selain dengan menggugurkan kandungan. Ini adalah dobit-dobitnya untuk bisa melaksanakan ijhad. Jadi yang pertama, janinnya membahayakan keselamatan sang ibu. Yang kedua, sang ibu tidak memiliki peran dalam kelainan tersebut. Yang nomor tiga adalah nggak ada cara lain selain menggugurkan kandungan. Oke, itu kita lanjut sekarang. Waroda fil madah sittah wa arbaun. Jadi gini, pasal 46 dari Qonun Uqubat itu di situ disebutkan teksnya haitsu nassat ala annahu. Ada pasal 46 dari Qonun Uqubat itu bunyinya seperti ini. La iqaba ala man irtakaba jarimah alja'athu ila irtikabiha darurah wiqayata nafsihi au ghairihi min khatarin jasimin ala nafsi ala wishkil wuqu'i bihi au bi ghairihi walam yakun li iradatihi dakhlun fi hululihi wala fi qudratihi man'uhu bi tariqah ukhra. Nah, ini berarti kan. Dalam pasal 46 dari Qonun Uqubat di sana disebutkan bahwasanya tidak ada hukuman atau orang yang melakukan hal ini terbebas dari hukuman. Siapa yang melanggar suatu perbuatan kriminalitas yang dimana dia melanggar kriminalitas tersebut karena dalam keadaan darurat untuk menjaga dirinya atau menjaga orang selain dirinya dari suatu hal yang membahayakan. Jadi di Qonun 46 itu disebutkan orang kalau berada dalam keadaan bahaya yang dimana itu membahayakan dirinya atau bahkan selainnya, maka diperbolehkan melanggar kriminalitas. Ala nafsi ala wiskil wuku' bihi au bi ghairihi. Walam yakun li iradatihi dakhlun fi khurulihi, dan di mana dia itu tidak memiliki peran dalam kejadian tersebut. Nah, gitu. Walam yakun li iradatihi dakhlun fi khurulihi. Orang tersebut tidak memiliki peran kejadian buruk tersebut terjadi. Wala fi qudratihi man'uhu bi tariqa ukhra, dan dia tidak memiliki cara lain untuk mencegahnya dengan cara yang lain. Nah, itu. Ini di madah 46 dari Qonun Uqubat. Fa idza tawafara hadzal dhabit fala syakka fi jawazil ihtijaj bihi li ibahatil isqat hina idzin. Jika tiga syaratnya udah kita sebutkan ini ya, tiga syarat ini tercukupi, maka diperbolehkan melanggar sesuatu yang bersifat kriminalitas. Dalam hal ini adalah isqat. Nah, itu isqat itu adalah menggugurkan kandungan. Oke. Nah, ini perhatikan sekarang. Wahalatud darurah. Bentar, berapa ini? Oke, bentar. Wahalatud darurah hadhihi taftaridu ayyuhaddidal hamal hayatal hamil au salamata jismiha bi khatrin jasimin. Keadaan darurat ini bisa jadi terjadi darurat karena adanya suatu ancaman. Ancaman siapa? Ancaman terhadap sang ibu yang sedang hamil. Jadi keadaan darurat itu bisa terjadi karena keadaan darurat yang diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan itu karena bisa terjadi dua hal. Yang pertama, karena keadaan darurat itu mengancam kehidupan ibu atau mengancam kehidupan anak yang dikandungnya. Nah, ini perhatikan nih.
Jadi keadaan darurat yang diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan bisa terjadi dalam dua hal. Yang pertama, keadaan darurat itu mengancam kehidupan ibu, keadaan darurat mengancam kehidupan bayi. Maksudnya apa? Kalau untuk mengancam kehidupan ibu, kalau nggak digugurkan ibunya ikut meninggal. Yang mengancam kehidupan bayi, kalau nggak digugurkan bayinya bisa cacat atau tumbuh dengan tidak sempurna. Nanti akan kita bahas di bawah. Kama ida, contohnya yang nomor dua nih ya, contoh yang nomor dua ya, yang mengganggu kehidupan janin atau bisa mengakibatkan janinnya itu rusak. Kama ida iktasyafa anal janin sayusobu bitasyawuh balik natijata ta'arudil umal hamil lil ilaj bil asyi'a bil kamiyat al kabirah masalan. Misalkan sang ibu itu sedang hamil, kemudian sang ibu juga mengalami mengikuti menjalani pengobatan modern berupa asyiah, berupa apa ya, kemoterapi. Nah ini kemoterapi dengan kuantitas yang sangat besar misalkan. Jadi ibunya itu sedang hamil, kemudian mengadakan kemoterapi, sedang terapi mengobati kanker, kemoterapi. Nah itu ditakutkan karena sedang hamil dan melakukan kemoterapi itu sang janin bisa tasyawuh itu cacat dan keadaannya tidak sempurna. Au annal usibat bil hasobah al almaniyah, atau sang ibu tersebut menderita suatu penyakit yang disebut hasobah almaniyah. Ini tolong dicari di Google apa ini. Intinya sang ibu menderita penyakit yang disebut dengan hasobah almaniyah. Almaniyah ini sesuatu yang bersifat Jerman ini. Nggak tahu penyakit apa ini, nanti tolong dicari Google ya. Fi syahril awal minal hamil, di bulan pertama saat kehamilan. Bisyartin ayyuh biruha bidzalika tabibani muslimani thiqatani adlani, dengan syarat. Nah, ini dengan syarat. Ini gayi ini digugurkan di bulan pertama. Nanti akan disebutkan sebelum 120 hari. Dan dengan syarat juga harus dikabarkan oleh dua orang tabib tersebut muslim dan juga terpercaya dan juga adil. Nah, ini intinya seperti itu. Jadi keadaan darurat itu tidak hanya karena mengancam kehidupan sang ibu saja, tapi juga bisa keadaan darurat dilakukan menggugurkan kandungan karena anaknya juga terancam. Contohnya misalkan dia sedang hamil kemudian menjalani proses kemoterapi. Lah kalau itu dilakukan terus dalam kuantitas yang besar kemo, terus itu sang bayinya nanti bisa tasyawuh. Bisa tasyawuh itu maksudnya adalah bisa cacat, lahirnya nggak sempurna atau bahkan organ-organnya nggak lengkap. Itu bahaya itu. Atau sang ibu mengalami penyakit yang namanya hasobah almaniyah. Nah ini kemudian ketika mengalami hasobah almaniyah ini juga sang janinnya bisa kena tasyawuh, bisa cacat itu nanti. Fa fi hadhil halat wa ashbahuha la yujad ma yamna min ijra'il ijhad qabla al-mi'ah wa 20 yauman. Nah, jika ada keadaan seperti itu tadi, dua hal keadaan yang tadi, maka boleh melakukan aborsi sebelum 120 hari. Kenapa kok sebelum 120 hari atau sebelum 4 bulan? Karena sebelum 4 bulan itu ruhnya bayi belum ditiupkan. Jadi secara ini dia nggak memiliki ruh, atau bisa dikatakan boleh karena itu belum makhluk hidup. Li'annal janin ba'da hadhil muddah tunfakhu fihi ar-ruh, karena janin setelah 120 hari itu ya ditiupkan ruh. Fala yubahu bi isqatihi bi ijma'il fuqaha. Kalau sudah ada ruhnya nggak boleh digugurkan dengan ijma' para ahli fikih. Boleh digugurkan kalau sebelum 120 hari, itu pun dengan syarat sang bayi dikhawatirkan atau dipastikan akan menderita kecacatan kalau tidak digugurkan. Seperti itu. Hatta alladzina abahu al-isqat kal hanafiyah min fawqin abahu fi khilal 120 yawman al-ula qabla nafirru fil janin wa lam yubihu ba'da dzalika. Nah, ya intinya itu tadi ya, para fuqaha itu membolehkan dalam keadaan seperti ini boleh digugurkan kandungan sebelum 120 hari. Ketika setelah 120 hari dan setelah setelah ditiupkan ruh, maka tidak boleh digugurkan. Oke, itu tentang pengukuran kandungan. Sebentar. Nah ini. Wa idza kana isqatul janin mubahan fi halati darurah wifqan lidhabit as-sabiq dzikruhu fa innahu la yajuzu lihtijaj bi halati darurah li ibahati isqati hamli wa dzalika li asbabin iktisadiyah kal faqri au ijtimaiyah. Meskipun saat
menggugurkan kandungan itu boleh dalam keadaan darurat karena hal-hal yang di atas, karena syarat-syarat atau dobit-dobitnya atau poin-poinnya terpenuhi yang telah kita sebutkan di paragraf-paragraf atas tadi. Itu nggak boleh beralasan menggugurkan kandungan karena dalam keadaan darurat gitu kan, karena dengan sebab iktisodiyah, sebab ekonomi. Contohnya misalkan apa, miskin, akhirnya ini kayaknya darurat ini, kalau saya nggak digugurkan nanti bayi saya nggak bisa makan atau saya gimana, ini nggak boleh ini. Au ijtimaiyah atau sebab sosial yang lain. Kana yakunu adadul abna kabiron wa dakhlu mahdud wa yahsha ayu addi miladul ibni jadid ila hubudi mustawal ijtimai usroh. Contohnya misalkan ijtimaiyah ini apa? Kalau misalkan dia udah punya anak yang banyak, anaknya banyak. Kemudian pemasukannya itu terbatas. Pemasukan dakhlu mahdud itu maksudnya pemasukannya terbatas. Dan dia takut kalau ini akan menyebabkan kalau kelahiran sang anak baru ini bisa menurunkan level sosial dalam bidang masyarakat, ini dalam bidang keluarganya nanti level sosialnya bisa turun karena anaknya udah banyak, kemudian lahir anak lagi sama akhirnya mau digugurkan, ya tidak boleh kayak gitu. Nah itu kan. Wa aidan la yajuzul ihtijaj bi halati darurah liman kana hamluha thamrah alaqah ghairu masyru'ah. Dan juga nggak boleh beralasan ini keadaannya darurat ini. Kenapa? Karena hamilnya itu merupakan buah hubungan yang tidak syar'i, contohnya misalkan berzina. Kalau misalkan nggak saya gugurkan, maka level strata sosial keluarga saya bisa turun, dirasani keluarga banyak yang lain, dirasani tetangga, orang-orang pada menggunjing. Kalau saya nggak saya gugurkan, maka ya nama baik keluarga saya gimana, yang seperti itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena dia memiliki peran dalam kehamilan tersebut, itu ya. Oke. Li'anna li'iradatiha dakhlun fi hululi hadzal khatar, karena memang dia memiliki keinginan untuk masuk ke dalam hal tersebut. Maksudnya ya yang zina kan kamu lah, ngapain kamu gugurin, nggak boleh. Uh, oke, lanjut tanasub baina haqqi wa syaraf wal tibar itu hakul janin fi hayatsu tanasub. Oke. Oke, sekarang kita masuk ini sekarang. Hadza, ya seperti itulah intinya kan. Wa qad ahsana wadiul qanun sun'an, dan para pembuat konun atau para pembuat undang-undang di atas, yaitu pasal 46 tadi kan dalam konun ukubat itu sudah membuat undang-undang tersebut sudah membuat undang-undang tersebut dengan cara yang paling baik, disusun kalimat yang paling baik. Hina maqayyadul ibahah bihalatid darurah walam yatawassa'u fiha, saat pembuat konun itu mengikat atau membatasi hanya boleh aborsi dalam keadaan darurat dan tidak lam yatawassa'u fiha, dan tidak bertele-tele dan tidak membahas hal yang lain, membahas hal yang lebih luas daripada keadaan darurat itu apa saja. Jadi intinya di Konun 46 tadi hanya disebutkan bahwasanya boleh dalam keadaan darurat dengan 3 syarat. Syarat yang pertama tadi kan sudah kita bahas pertama-tama 3 syaratnya tadi, silakan dilihat lagi. Nah, dia hanya membolehkan melakukan hal yang melanggar hukum atau kriminalitas tapi dengan syarat 3. Dan setelah itu tidak membahas lagi. Yang seperti itu adalah sebuah perbuatan atau sebuah membuat hukum dengan sebaik-baiknya hukum. Ini akan kita jelaskan setelah ini. Kama huwa sya'an fi qanun al-ukhra, tidak sebagaimana yang terjadi di undang-undang yang lain. Nah, ini contoh undang-undang lain. Wa in kana yu'khadhu ala nasil mada as-sabiqo annahu, misalkan di dalam pasal tersebut ditambahi misalkan abaha al-ijhad fi halatid darurah khassa idza kana al-khatar yuhadidul hamlu nafsuhu wa laysal al-hamil fi ayyi marhalah min marahilihi hatta walau kana dzalika ba'da 120 yawman ay ba'da nafkhir fihi hadza tidak sharih ala janin tahaqqaqat hayatuhu. Jadi di konun di atas tidak disebutkan di sini, tidak disebutkan bahwasanya boleh mengaborsi dalam keadaan darurat jika jika khassa idza kana al-khatar yuhadidul haml nafsuhu,
jika keadaan darurat tersebut itu membahayakan ibu yang hamil saja. Walaisal umul al hamil fi ayyi yuhadidul hamil nafsu, bukan ibu yang hamil tapi bayinya, mengancam kehidupan bayinya meskipun sudah 120 hari. Gini ya, gimana ya? Oke lah, ini saya jelaskan gini aja. Dalam paragraf ini disebutkan bahwasanya, dijelaskan para pembuat undang-undang itu sudah membuat undang-undang ini dengan sebagus mungkin dengan cara tidak memperluas wilayah cakupan undang-undang tersebut, hanya membatasi 3 itu saja. Misalkan ditambahi, ini kan tadi kan dibilang, misalkan di undang-undang tersebut ditambahi, oke, boleh menggugurkan kandungan saat bayinya itu dirasa berbahaya meskipun setelah berumur 120 hari. Misalkan disebutkan seperti itu, maka yang seperti itu disebut sebagai iktidak sorih alal janin tahakot hayatuhu. Maka ketika disebutkan seperti itu, maka yang seperti itu adalah bentuk kejahatan yang sangat jelas terhadap janin yang hidupnya itu sudah memiliki hak. Nah, seperti itu. Nah, yang seperti itu tidak disebutkan dalam undang-undang di atas. Maka maksudnya apa? Maksudnya para pembuat undang-undang sudah membuat undang-undang tersebut sebaik mungkin dengan tidak memperluas cakupan wilayahnya. Oke, itu ya. Fahada ini la yu'addu isqatan bal yu'addu ada wa qatlan. Yang seperti itu kalau misalkan undang-undang tersebut, ini maksudnya adalah undang-undang di Prancis ya. Maksudnya adalah undang-undang di Prancis. Jadi undang-undang di Prancis itu menyebutkan bahwasanya kalau janinnya itu mengalami kelainan dan kelainannya itu usia janin sudah lebih dari 120 hari, maka boleh digugurkan. Yang seperti itu merupakan tindak kejahatan terhadap janin yang sudah memiliki kehidupan. Nah, gitu kan. Fahadha la yu'addu isqat, maka yang seperti ini bukan masalah pengguguran kandungan saja, tapi merupakan pembunuhan. Nah, fakanal ajdar bihi ayyujrima al isqat ba'da nafkhir ruh fil janin. Maka enggak boleh isqat setelah ditiupkan ruh atau setelah berumur 120 hari. Nah, ini. Nah, itu apa yang saya sebutkan tadi itu adalah hadza ma dhahaba ilaihi al fiqh al faransi. Dalam undang-undang Prancis itu disebutkan seperti itu. Jadi di undang-undang Prancis itu disebutkan bahwasanya kalau bayinya itu sudah berumur 120 hari dan mengalami kelainan, maka boleh digugurkan. Yang seperti itu kalau menurut fikih Islam ya tidak boleh, itu bukan pengguguran kandungan, itu merupakan pembunuhan, seperti itu kan. Haitsu yaro, jadi undang-undang Prancis ini bilang haitsu yaro daruroh hasr tadakhul fi halati tasyawul janin anomali foetale. Jadi undang-undang Prancis itu kalau ada janin mengalami kelainan berupa anomali foetale. Anomali foetale itu apa? Saat bayi itu benar-benar nggak sempurna. Nih saya tunjukkan di Google ini. Nah, ini adalah anomali foetale, bayinya itu berkembang dengan tidak sempurna. Dalam undang-undang Perancis, meskipun sudah berumur 120 hari dan bayinya mengalami kejadian seperti ini, anomali foetale ini, maka boleh digugurkan. Itu dalam undang-undang Perancis. Tapi kalau dalam undang-undang Mesir, ya tetap tidak boleh. Karena yang seperti itu masuk ke dalam bab pembunuhan. Nah, itu kan. Nah, oke. Li'annal khatar idza iktasyafat mutaakhiran fala atiba yumarisuna fil waqi' amaliyati wa din qabla yakun. Nah, bahkan saat saat bayi ini sudah bisa dikatakan sudah ditemukan dalam keadaan mutakhiron itu apa ya? Ya kelainannya itu ditemukan akhir-akhir itu bahkan boleh dibunuh bayinya itu. Infanticide itu apa ya, kalau saya cari di Google itu pembunuhan terhadap bayi. Nah, itu. Jadi dalam Perancis itu kan ini kita berbicara tentang undang-undang di Perancis. Undang-undang di Perancis itu kalau bayi lahir dalam keadaan bayi dikandung cacat atau tasyawuh itu kan, itu boleh digugurkan dalam undang-undang Prancis itu. Bahkan kalau sudah lahir dan kemudian bayinya cacat, maka boleh diinfanticide, ini dibunuh bayinya. Itu dalam undang-undang Prancis. Wa min qibali hadzal fiqh al-faransi itu, dan di hadapan fikih Faransi yang seperti ini boleh membunuh bayi yang cacat ini, al-fuqaha al-muslimun alladzina lam yubihu al-ijhad ba'da nafir ruh li ayyi sabab kana dzalika kama sabaqa. Lawan kata dari fikih Faransi ini itu adalah fuqaha muslimun yang tetap tidak memperbolehkan aborsi setelah ditiupkan ruh, apapun sebabnya, yang dimana sudah kita bahas sebelumnya. Oke, itu ya.
Nah, jadi intinya di sini saya jelaskan lagi, undang-undang Mesir itu sudah membuat sesuatu yang benar-benar sangat bagus yang dimana tidak memperluas cakupan wilayah. Intinya hanya memperbolehkan ijtihad dengan tiga hal di atas. Namun dan tidak apa namanya dan tidak lam yatawassa'u fi dzalika, dan enggak bertele-tele, enggak membahas hal yang lain. Namun dalam bidang Prancis, dalam undang-undang Prancis boleh menggugurkan kandungan meskipun setelah berumur 120 hari. Nah, yang seperti itu bertentangan dengan fuqaha muslimun. Oke ya. Itu terima kasih, akan kita bahas lagi nanti maudhu ketiga berupa ijhad wal buyaidot az-zaidah al-muhsabah khorijan. Apa yang dimaksud dengan ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.